Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang budiman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini spesial saya dan ibu-ibu goes cantik ada di kediaman Bapak dan Ibu Bupati. Dan pagi ini juga spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Bupati. Dan di sini sudah hadir beliau berdua, Bapak Tato dan Ibu Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Teti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat. Dan kami di sini bareng-bareng ingin mengucapkan kepada Bapak Tato dan Bu Teti happy anniversary yang ke-40, yaitu ulang tahun pernikahan yang ke-40. Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita semuanya ketularan ya, bisa sampai dengan, kecuali Oma cantik ini mungkin mudah-mudahan segera dapat jodoh. Amin. Bapak Tato dan Bu Teti boleh tanya-tanya ya seputar kelanggengan ulang tahun pernikahan ataupun bisa sampai menginjak angka 40 itu kan bukan sesuatu yang mudah. Terjal berliku persoalan, permasalahan, perbedaan karakter dan lain sebagainya. Nah, kiat-kiatnya dari Bapak Tato dan Bu Teti untuk menghadapi berbagai macam terjangan angin, ombak, badai itu bagaimana ini? Bisa sampai langgeng 40 tahun, bayangkan. Jadi dulu ayahanda saya menyampaikan, kamu kalau mau nikah pilih wanita yang cantik, wanita yang solehah, wanita yang kaya, wanita yang pandai, dan yang seiman. Tapi ternyata mencari terus nggak nemu, karena yang perfect, yang sempurna dengan 5 syarat itu nggak ada. Nah, saya ketemu dengan Bunda Teti. Ini syaratnya satu, cantik ya. Cantik banget. Soleh ya. Soleha banget. Iya. Seiman. Ya, Kalau alhamdulillah. lainnya itu belum, tapi dengan berjalan. Lah ini. Jadi itulah kalau saya adalah orang yang paling patuh pada ibu. Ibu ini sebutan saya bokeh. Jadi setiap saya punya kenalan itu saya harus kenalkan dengan ibu. Beberapa yang saya kenalkan itu ibunya nggak respon. Padahal juga cantik-cantik. Iya. Terus begitu ini kenal Bu Teti, ini awal kenal itu adalah lagi belanja di tempatnya Abah Sudin, toko Laksana Sport. Tok, ya na bocah ayu loh. Nah, maka tak goleti nang aku. Nah, setelah saya cari, ternyata dia ada yang apel. Oh, ada pesaing. Saya lima kali saya apel itu nggak datang ke rumahnya, tapi datang ke Mbak Yonya, namanya Bu Ratin atau Bu Suci. Begitu udah kelima kali ditanya, Dek, kamu nyari siapa di kesini? Kok setiap malam minggu kesini? Dia punya kapal. Terus saya ngomong, aku lagi naksir itu loh, orang cantik sebelah sana. Tahu-tahu siapa? Adiknya. Dia acuh banget dulu ketemu saya. Iya, padahal itu ya Bapak Tato dari dulu udah ganteng ya, masih dicuekin ya. Nggak tahu. Iya. Jadi terima kasih. Tahu-tahu dia nggak tahu dia mau diapelin saya mau. Padahal dia lagi itu ada yang apelin. Minggir yang apelin. Waduh. Itu pakai doa-doa apa gimana itu sampai Ya. pesaingnya mundur? Confident. Oh, yes. Confident. Nah, ini satu hal bahwa ini pesan dari ayah saya, almarhum Haji Abdul Muhyi. Rumah tangga itu ada step by step. Nah, step by step itu pertama kalau sudah bisa melewati 10 tahun pertama. 10 tahun pertama apa? Kita menyamakan persepsi karena dari kedua orang tua yang berbeda, dilahirkan dari orang yang berbeda, untuk dijadikan satu itu harus dipersamakan. Nah, dia mempersamakan itu artinya adaptasi. Bisa adaptasi dengan lingkungannya, adaptasi dengan keluarganya. 10 tahun pertama. 10 tahun kedua yaitu bagaimana kita membina rumah tangga.
membesarkan anak, menyekolahkan anak. Bisa kita lalui. Nah, persepsi ketiga 30 tahun. 30 tahun ini apa sih yang akan dilakukan? Apa yang akan direncanakan? Dan mau kemana? Where we gonna bring my family? Nah, ini agak sulit melewati itu. Dia harus mendampingi saya dalam bisnis, mendampingi saya dalam karir sebagai bupati, belum jadi bupati, mendampingi. Terus bagaimana besok punya positioning target apa, goalnya apa. Nah, ini kita bina bareng. Nah, itu udah kita lalui dengan berbagai tantangan, rintangan, masalah-masalah, semua kita lalui dan diselesaikan bersama. Intinya ketika ada problem itu dibicarakan. Iya. Tapi ketika tidak ada solusinya, misalnya Bapak Tato, tidak ketemu titik solusinya, ini gimana? Nah, kalau saya pertama ada masalah-masalah. Saya biasanya kalau dulu sebelum saya masih muda, dia seringnya nulis surat ke saya. Oh. Jadi nulis surat, ada masalah tapi dia nggak mau bicara karena orangnya sangat sulit berbicara. Jadi dia hanya dengan tulisan. Sejak saya kenal dia, saya nulis surat hanya 5 kata. Coba nanti tanyain. Jadi ketika nggak berani mengungkapkan lewat surat nih? Lewat surat. Nah, atas dia nanti saya nggak mau balas dengan surat. Saya dengan langsung dibahas. So of course dengan tindakan. Oh iya ya, saya salah ini. Nah, kesalahan inilah ability itu saling melengkapi. Apa sih kesalahan saya sesungguhnya yang dia tidak suka, dan saya akan bicara saya tidak suka lah seperti itu. Nah, dia tidak pernah menjawab, tapi dalam tindakan. Nah, saya memang dalam mengalami rumah tangga ini, saya malah pernah berpikiran, istri saya sih seneng ke saya enggak ya? Enggak, soalnya saya kenal perempuan, kenal banyak, dia nggak pernah jealous, nggak pernah cemburu. Nggak pernah buka-buka HP Bapak Tato? Hah? Oh enggak. Nggak pernah buka HP, nggak pernah apa, tapi ya biarin. Tapi yang jelas saya pernah, Mah, kamu sih senang saya enggak sih? Oh, kenapa? Saya udah kenal ini kenapa? Nah, itu yang membuat saya jadi penasaran. Nah, bagaimana supaya dia itu cemburu? Bukan, kalau cemburu kan artinya cinta. Apakah ini cinta benar? Apa cinta enggak? Bohongan? Nah, inilah selama 40 tahun. Nah, 40 tahun inilah saya mau 40 tahun itu sekarang yang tadi 30 tahun sampai 40 tahun kan sudah dilewati. Yang saya harapkan ke depan itu yang saya mau lakukan. Saya kenal Bu Teti ini 41 tahun yang lalu. Dari dulu masih seperti ini dan masih cantik seperti ini dan masih baik seperti ini. Nah, itulah saya 40 tahun ini saya harus mencintai orang yang sama. Nah, itu. Ibaratnya naik mobil 40 tahun itu terus ya Bapak Tato. Gimana itu? Harus sayang kepada orang yang sama. Harus kangen kepada orang yang sama. Tidak boleh berbagi hati lagi ya. Nah, ini yang kita akan lakukan menuju apa? Go to the wedding, a golden wedding party. Amin. Mudah-mudahan.